Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dikri Ahmad Maulani akan bertanya langsung kepada Wakasek kesiswaan yaitu Gunung Nurjana. Pertama, tahun berapa SMA 10 Garut didirikan? Menurut yang saya tahu gitu ya, karena ibu tidak tahu dari awalnya, karena saya kesini 1998 berdiri, katanya berdirinya 1987. Jadi lulusan pertama itu tahun 90 ya, kemarin dari Reuni ya, tapi pasnya tanggalnya berarti saya nggak tahu, kurang tahu ya, tapi kalau tidak salah menurut sejarah dari pendiri-pendirinya katanya tahun 87 ya. Ya karena lulusan pertama itu kalau kemarin Reuni tahun 90 ya. Kedua, Ibu apa saja visi misi di sekolah ini? Visi misi dari SMA Negeri 10 Garut yaitu mewujudkan lulusan yang berprestasi, berakhlak mulia, mandiri serta terampil. Maksudnya lulusan yang berprestasi yaitu yang bagus dari hal akademiknya, ya nilainya bagus, ya supaya dikenal di SMA, dari orang luar itu SMA itu lulusannya nilainya bagus-bagus. Yang kedua berakhlak mulia, mungkin yang utama karena dibandingkan dengan nilai yang berupa angka, akhlak itu mungkin lebih utama ya, akhlak mulia. Semoga lulusan dari SMA Negeri 10 Garut itu mempunyai akhlak-akhlak yang bagus ya, sehingga kita selalu mengadakan di sini sholat berjamaah, duhur dan asar, dan masjid pun sudah ada sekarang gitu ya. Yang ketiga itu mandiri. Diharapkan lulusan dari SMA Negeri 10 Garut itu mereka keluar dari SMA walaupun tidak berkuliah, diharapkan mereka bisa mandiri, diutamakan untuk bisa mencari penghasilan untuk diri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang terakhir terampil ya. Jadi selain berprestasi, berakhlak yang mulia serta mandiri, diharapkan siswa SMA Negeri 10 Garut setelah keluar dari SMA mereka punya keterampilan yang bisa menunjang hidupnya di masa depan. Yang ketiga, apa saja aturan penerapan yang dilakukan kepada siswa-siswi Di SMA 10 Garut ya? Peraturan yang diterapkan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 10 Garut, yang pertama pakaian ya, tentu harus seragam yaitu putih abu, dengan kalau perempuan di rempel ya, supaya kenapa seperti itu, karena kebanyakan di kita orang-orangnya jauh-jauh ya, jadi ketika naik mobil itu kalau nebeng itu, kalau rempel seperti itu kan bisa leluasa ya dibanding dengan sepan gitu ya. Kenapa kalau kenapa sepan gitu boleh. Terus yang laki-laki harus yang standar celananya, supaya kalau wudhu itu bisa dilipat ke atas ya. Kemudian atribut dan sebagainya sudah ada ya, itu ada. Yang kedua batik, mungkin di hari Selasa dan Rabu batiknya yang ada disediakan di sekolah. Yang ketiga seragam perempuan hari Jumat. Kemudian pakaian, setelah ini pakaian, perempuan tidak boleh bermake up, tidak boleh berkutek ya, tidak boleh pakai kontak lens ya. Kemudian yang laki-laki rambut itu tidak boleh panjang, dia harus pendek agar terlihat rapih ya, karena kalau panjang itu terlihat agak kumal dan sebagainya lah gitu ya, tidak reprek, tidak press gitu ya. Sepatu di SMA 10 Garut itu hitam, terserah kalau mereknya apa gitu ya. Kemudian jam masuk itu kita mulai jam 7 ya, dan keluar jam 15.30. Itu peraturan yang di SMA 10 Garut yang seperti itu. Ketika di pembelajaran guru-guru ada ditambah peraturan khusus, itu tergantung dari Bapak Ibu guru, yaitu biasanya berhubungan dengan penggunaan HP ya. Jadi ada Bapak Ibu guru yang sama sekali tidak mengizinkan menggunakan HP, tapi ada juga yang penggunaan HP tapi di bersama-sama dengan Bapak Ibu gurunya, supaya tidak terjadi penyalahgunaan ya. Karena zaman sekarang kalau Bapak Ibu gurunya mungkin tidak punya aturan, sebenarnya di SMA 10 HP itu dia boleh, tetapi karena perkembangan zaman dan banyak juga siswa-siswa yang orang tuanya jauh dari sini ya, ada yang dari Jakarta dan sebagainya, komunikasi buat itu dibutuhkan, sehingga diperbolehkan penggunaan HP. Hanya ada kebijakan di kelas tergantung Bapak Ibu guru, jadi penggunaan HP-nya harus sesuai ya, terutama diutamakan untuk belajar ya. Yang keempat, apa saja tata tertib di sekolah SMA Negeri 10 Garut? Ya, tata tertib di SMA Negeri 10 Garut yang pertama masuk jam 07.00. Di situ ada tambahan karena di kita banyak yang rumahnya jauh dan tidak terlewati angkutan umum, ditoleransi 10 menit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu gurunya di kelas berbeda mungkin harus stuck jam 7, itu benar gitu kebijakan Bapak Ibu guru ya. Kemudian rambut tadi ya tidak boleh panjang untuk laki-laki, perempuan itu di SMA sebenarnya di peraturan tidak diwajibkan ya, di peraturan itu tidak tertulis di kerudung ya, cuma kita dari tahun beberapa tahun belakang
menganjurkan kepada siswi itu untuk berkerudung ya. Dan pakaiannya harus sesuai dengan aturan yang dari pemerintah, itu putih abu, batik yang khusus, kemudian pakaian pramuka, kemudian sepatu hitam, kemudian tata tertib yang lain, tidak boleh merokok ya, di sekolah, di jam pelajaran, tidak boleh minum alkohol ya, perempuan tidak boleh bermake up, di kutek, kemudian tidak boleh berkata kasar ya, kalau sopan santun itu sudah umumnya yang diutamakan tadi itu. Kemudian mengerjakan tugas dari bapak ibu guru itu dikerjakan sesuai instruksinya. Jadi kalau ada tugas tidak boleh keluar ya. Jadi tata tertib yang ada di sekolah, pertama jam pertama itu biasanya berdoa, ada tata tertib itu ya. Jam terakhir juga berdoa. Itu saja mungkin ya yang umumnya gitu ya. Tata tertib di hampir di semua sekolah mungkin sama ya. Jadi kalau pakaian tadi putih abu, sepatu putih hitam, rambut untuk laki-laki, yang perempuan tidak boleh bermakeup ya. Hampir sama di seluruh SMA gitu ya. Ditambah tadi mungkin merokok juga tidak boleh ya, tata tertib di SMA pasti. Di SMA semua SMA lah tidak boleh kalau selama berpakaian seragam. Di SMA merokok atau mengkonsumsi minuman keras ya, berkelahi dan sebagainya, bullying dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir, mengapa berubah namanya? Kan dulunya SMA 1 Liteong, kenapa diganti menjadi SMA Negeri 10 Garut? Ya, kalau tidak salah ya dulu itu sampai 2009 itu disebutnya sini SMA 1 Liteong. Kemudian ada perubahan ke otonomi daerah ya, dari pusat itu seluruh Indonesia kalau tidak salah, nama sekolah itu jangan per kecamatan, jadi per kabupaten, sehingga diganti menjadi SMA Negeri 10 Garut. Kenapa ke 10? Karena didirikannya ke 10 yang ada di Garut gitu ya. Jadi kalau SMA 1 berarti paling tua. Kalau ada SMA baru, misalkan ada SMA 30 di Pamungpeuk atau 28, berarti SMA itu didirikannya yang ke 30. Kalau terakhir misalkan ada 33 berarti ke 33. Nah dulu itu kita lebih karena adanya di kecamatan. Jadi SMA itu biasanya kan satu kecamatan juga ada ya. Nah disebutnya lebih karena adanya di kecamatan lebih berubah karena ada instruksi jangan di per kecamatan, disebutnya dari kabupaten aja gitu. Jadi kita ubah di Kabupaten Garut ada SMA kalau tidak salah 34 ya. Jadi SMA-nya kita yang ke-10, jadi SMA Negeri 10 ya. Terima kasih Ibu sudah mau diwawancara oleh saya sama teman-teman. Ya sama-sama, tapi titip ya, mungkin dari wawancara ini ada kehilapan dari saya, itu kehilapan dari saya. Jadi Ibu juga mohon maaf. Terima kasih bis mau wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.